Jadi orang yang mencari ilmu ini, kalau mereka betul-betul mencari ilmunya adalah ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan di dalam dirinya adalah sifat rasa berkurang terhadap ilmu yang didapatkannya. Jadi merasa tidak cukup, merasa belum cukup dengan ilmu yang diperolehnya. Maka sehingga akan menjadikan dia akan terus mencari ilmu, menggali ilmu, mentelaah ilmu, dan berusaha ilmu yang didapatkan itu untuk diamalkan. Maka orang yang rakus terhadap ilmu ini akan dia tetap menjaga keistiqomahnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari ilmu dengan rangka untuk memperbaiki amal ibadahnya, dalam rangka untuk bisa menghapus dosa-dosanya, dalam rangka untuk juga bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka juga untuk semakin dia bisa lebih dekat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya orang-orang yang berilmu ataupun ulama itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah setelah level Nabi nanti di surga. Karena pada dasarnya orang berilmu adalah orang yang senantiasa memuliakan agama Allah. Orang yang berilmu adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tetap dijaga, dipelihara secara eksis sampai datangnya hari kiamat. Makanya orang yang mencari ilmu ini betul-betul dia ini memperhatikan niat dan tujuannya, jangan sampai niat dan tujuannya salah ketika mencari ilmu. Kalau dia salah mencari ilmu, maka apa yang terjadi? Ini akan bisa menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya. Maka ilmu yang didapatkan, diperolehnya itu sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berkah. Kenapa? Karena tujuan untuk mencari ilmu adalah untuk kepentingan dunia. Tujuannya adalah untuk memperkaya diri. Tujuannya adalah untuk supaya dia terkenal kaya, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang dihormati dan sebagainya. Maka ini jelas salah kaprah. Orang mencari ilmu itu kalau salah pun ini bisa menjadikan bencana kerugian bagi dirinya. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Rawi Abu Daud, ya, di dalam hadis tersebut dikatakan Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah ta'ala, la ta'allamu illa bi liusiba arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah yakni rihaha." Jadi siapapun orang yang memang dia itu belajar agama Islam, ilmu syar'i, yang seharusnya dia belajar tujuannya adalah untuk mencari wajah Allah, ridha Allah semata, tapi tujuan niat dia mencari ilmu itu bukan karena Allah. Tujuannya karena apa? Karena arada minad dunya, lisibu arada minad dunya. Tujuannya adalah untuk memperoleh sekeping dunia. Tujuannya adalah untuk mencari secuil dunia. Ya, karena begitu rendahnya dunia, maka Nabi menyebutkan itu secuil dunia, sepotong dunia. Maka orang yang orientasi tujuannya belajar agama Islam, mencari ilmu syar'i, yang tujuannya adalah untuk memperkaya diri, atau mungkin dia ingin mencari kedudukan jabatan, atau mencari dia popularitas, ketenaran, kemasyhuran, penghormatan, apa yang terjadi? Maka orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, maka tidak akan pernah dia mencium baunya surga nanti pada hari kiamat. Padahal baunya surga itu bisa tercium dengan jarak hampir kurang lebih 40 hingga 400 tahun perjalanan di akhirat kelak. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebaliknya bagi orang yang mencari ilmu yang memang niat tujuannya adalah untuk dia semakin dekat kepada Allah, semakin bisa bertambah baik akhlak perbuatannya, ucapannya, semakin dia bertambah amal ibadahnya, semakin memperbaiki kualitas amal ketaatannya dia kepada Allah, dan juga supaya dia bisa mentransfer, mengajarkan, berbagi ilmunya kepada orang lain, bisa mengajarkan, bisa mendakwahkan, bisa membimbing jamaah atau masyarakat agar jamaah masyarakat ini
betul-betul bisa beribadah kepada Allah dan bisa juga semakin kembali kepada agama Allah. Maka orang yang berdakwah seperti ini, insya Allah ini adalah orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala bi tariqan ilal jannah. Di dalam hadis Imam Muslim dan Imam Tirmizi dikatakan, siapapun orang yang keluar rumah dalam rangka untuk mencari ilmu dan tujuannya adalah untuk betul-betul karena mencari ridha Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Makanya orang belajar agama itu maka harus diniatkan ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah. Dipuji tidak dipuji, dihormati tidak dihormati, terkenal tidak terkenal itu tidak masalah bagi orang yang mencari ilmu, karena pada hakikatnya apa yang dia cari berupa ilmunya Allah itu adalah supaya dia semakin lebih baik dalam segala apapun yang dia kerjakan, ucapan, perbuatan, ibadahnya, perilakunya, akhlaknya. Nah itu bisa merubah dirinya. Bahkan bisa meningkatkan kualitas imannya, memperbaiki tauhidnya, akidahnya. Jadi kalau ilmunya benar, maka amal ibadahnya juga benar. Karena berangkat dari keimanan, berangkat dari akidah tauhid. Nah, itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa dia ini betul-betul menjaga ilmunya dengan baik, maka orang tersebut statusnya akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di dalam surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ya, ayat yang ke-11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Artinya orang beriman dan berilmu itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada orang yang tidak mau belajar. Kenapa? Nanti di surga pun ya berbeda. Surganya orang yang hanya dia mengandalkan ibadahnya saja, dia enggan untuk belajar atau mungkin tidak menambah ilmunya, dengan orang yang dia semakin bertambah ilmunya, ini kedudukan surganya juga tidak sama. Maka orang yang berilmu kedudukan surganya semakin tinggi. Bahkan saya katakan mereka lebih mendekati dengan para rasul dan para nabi. Kenapa? Karena orang berilmu adalah warasatul anbiya. Jadi penerusnya para nabi dan dia memperoleh warisan dari nabi berupa ilmu, bukan harta, bukan perhiasan, bukan rumah, bukan mobil, tapi apa? Ilmu. Nah itu. Jadi ini orang yang rakus terhadap ilmu. Dia tidak akan pernah merasa cukup dengan ilmu yang diterimanya. Akan tetapi kaidah cara mencari ilmu itu ya memang harus diperhatikan. Tidak asal comot, tidak asal menerima ilmu dari siapapun. Harus diperhatikan. Mulai dari pelakunya, orangnya yang memiliki ilmu, bagaimana akhlaknya, bagaimana akidahnya, tauhidnya, imannya, melenceng enggak dari Quran dan Sunnah, melenceng enggak dari manhaj salafus saleh, melenceng enggak dari kaidah-kaidah syariah. Nah itu. Ada enggak penyimpangan dalam segi akidah? Kalau ada penyimpangan dari segi akidah maka batal, ya. Tidak bisa serta-merta menjadikan rujukan. Nanti kalau urusan akidah diambil, ini membahayakan. Bisa menyesatkan. Dhallu fa'dhallu, sesat menyesatkan. Begitu juga apa yang telah difatwakan disampaikan juga ilmu yang dia peroleh, maka itu berlandasan Quran Sunnah enggak? Sumbernya jelas enggak? Nah itu. Jadi setiap apapun yang disampaikan itu harus ada enggak sumbernya, ada enggak bukti nyatanya, hujah dalilnya, gitu loh. Makanya Allah jelaskan, kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakan Muhammad, datangkanlah oleh mereka berupa hujah, petunjuk. Ketika mereka itu menolak kebenaran. Karena mereka menolak kebenaran, ada enggak petunjuknya? Ada enggak dalil mereka? Kalau mereka orang-orang yang benar, kata Allah. Di dalam surat Al-Baqarah. Nah itu.
Itu perintah untuk mendatangkan hujah, dalil dalam segala apapun persoalan. Nah, itu. Bahkan juga kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka sampai Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, menyatakan ketika orang mencari ilmu harus diperhatikan mulai orangnya dan apa yang disampaikannya. Sumbernya jelas enggak? Dari petunjuk Al-Quran, di dalam juga hadis sunnah, di dalam sunnah Nabi. Inna hadal ilmu din. Ilmu ini adalah bagian daripada agama Allah. Fandur aman ta'khuduna dinaku. Perhatikan dari mana kamu mengambil sumber ilmunya itu. Jangan asal comot, jangan asal ambil. Nah, ini kalau tidak kita perhatikan, kita teliti, kita waspada, maka apa yang terjadi? Ini kita akan bisa masuk dalam perangkap setan. Karena setan sendiri juga berusaha untuk menyeret manusia untuk menyesatkan dari ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka disinilah orang yang rakus terhadap ilmu ini memang adalah orang-orang yang memang jiwanya punya jiwa semangat untuk masuk surga. Kenapa? Karena ilmu inilah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah, ilmu inilah yang akan menghantarkan dirinya untuk menuju gerbang pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan di atas tadi dalam hadis Nabi, siapapun orang yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, tujuannya adalah untuk dia mendapatkan ilmunya Allah dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Yang kedua, layasba, orang yang tidak pernah kenyang cukup dan ada dalam dirinya adalah rakus, yaitu talibud dunya, pencari dunia. Nah, karakter pencari dunia adalah orang-orang yang dia tidak pernah memikirkan kehidupan akhirat. Para pencari dunia, orang-orang yang rakus terhadap dunia. Orang-orang yang tidak pernah cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Rezeki yang Allah titipkan. Sehingga dia akan terus mencari sebanyak-banyaknya tentang kenikmatan dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia. Dan segala macam fasilitas di dunia ini. Maka orang yang seperti ini, dia tidak akan pernah berpikir tentang kehidupan akhirat. Dia tidak akan pernah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, maut. Jelas itu. Jadi kalau orang itu rakus, cinta terhadap dunia, berlebihan, maka yang ada dalam benak pikirannya adalah apa? Dia tidak akan pernah berpikir sedikit pun tentang kehidupan akhirat, yang abadi, kekal di dalamnya, dan dia tidak akan pernah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian sewaktu-waktu menghampirinya. Kenapa? Karena yang ada dalam benak pikirannya adalah hanya dunia, harta, uang, cuan, fulus. Ya. Nah, kita perhatikan orang-orang yang mereka itu tolibud dunya, pencari dunia. Meskipun mereka itu dengar azan, ada pengajian, ya. Mereka tidak akan pernah terbesit dalam hatinya, tidak akan terpengaruh. Meskipun dipanggil sama Allah ribuan kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak akan pernah terbesit, tergugah dalam hatinya. Kenapa? Karena yang ada dalam hatinya adalah dunia. Makanya orang-orang yang cinta terhadap dunia ini oleh Allah nanti dijadikan dalam pelupuk matanya, pandangannya itu apa? Dia akan semakin mengarah kepada dunia dan dia akan berpaling dari kehidupan akhirat. Dibuat kefakiran dalam hatinya, merasa tidak cukup, merasa tidak puas. Dibuat sempit hatinya. Itu orang yang mencari dunia. Akhirnya sama Allah ya disesatkan sekalian. Udah. Makanya sampai Allah turunkan di dalam Al-Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-15, 16 ya. Wa man kana yuridud dunya wa zinataha. Barang siapa yang dia menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah SWT,
Wa fi ilaihim a'malun fiha wa hum fiha la yubkhasun, akan kami sempurnakan, akan kami berikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan pernah kami kurangi. Jadi kalau orang hidupnya itu cuman hanya dunia, hidupnya itu hanya cuman yang ada dalam pikirannya, hatinya adalah dunia, sama Allah diberi. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu nggih, sama Allah akan dikasih secara sempurna, tidak akan pernah dikurangi sedikit pun apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia. Waktu hari-harinya itu hanya habis hanya untuk pekerjaan, bisnis, jual beli, sampai dia meninggalkan apa? Perintah Allah, kewajiban Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan tidak mau puasa, tidak mau zakat, infak, tidak mau mendatangi majelis ilmu, mencari ilmu. Orang seperti ini kenapa? Karena sudah digelapkan matanya. Seakan itu yang ada dalam pelupuk mata itu hanya dunia, dunia, dunia. Kalau dia ketemu siapapun, dimanapun, yang dibicarakan hanya dunia. Itu jelas. Jadi orang-orang yang hubudunnya, tolibudunnya itu setiap dia ini likok kepada siapapun, duduk-duduk kepada siapapun, orang yang dikenalnya, orang yang diinginkannya, itu yang dibicarakan hanya urusan dunia. Nanti ketika ada orang yang berbicara urusan akhirat, maka dia akan berpaling. Atau mungkin dia tidak akan nyaman hatinya, tidak akan tenang. Kenapa? Orang seperti ini oleh Allah orang yang sudah betul-betul menikmati kehidupan dunia. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau kita membuka di dalam surat Yunus, surat yang 10, ayat yang ke-7 dan 8, ini karakter orang yang cinta dunia. Apa kata Allah? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Jadi orang-orang yang dia tidak pernah ingin mengharapkan bertemu dengan Allah katanya. Jadi orang-orang yang hidupnya tidak akan pernah berpikir ada keinginan untuk bertemu dengan Allah nanti di akhirat di surganya Allah. Orang seperti itu watma'annu biha. Dia lebih menikmati dengan kehidupan dunianya. Dia lebih enjoy, lebih bersenang-senang, lebih tentrem hatinya itu dengan kesibukan dunianya. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan dunia. Sudah nyaman dengan dunia. Itu jelas kata Allah ya. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Orang seperti itu biasanya karakternya itu tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah. Orang yang talibud dunya, hubud dunya, cinta dunia, pencari dunia itu, dia tidak akan pernah merespon dengan baik, menerima petunjuk kebenaran dari Allah. Makanya kalau orang cinta dunia itu, kalau nanti dinasehati, diingatkan, pasti dia akan tidak tenang hatinya. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu sudah terkumpul dunia. Akhiratnya sama Allah dicabut. Sehingga akhirnya orang seperti ini dilalaikan dengan dunia. Makanya akhirnya semakin disibukkan dengan urusan dunia. Tidak pernah berpikir untuk dia mengingat kehidupan akhirat. Nah, apa balasannya dari Allah? Kalau orang sudah sangat tenang, nyaman dengan dunianya, enjoy dengan pekerjaannya, lalai dari mengikuti agama Allah, lalai untuk menjalankan perintah Allah, malas dalam beribadah, orang seperti ini kata Allah, ya sudah. Kalau seperti itu caranya, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Itulah balasan yang diperoleh adalah tempat kembalinya di neraka atas apa yang mereka usahakan. Ya. Jadi orang-orang yang thalibud dunya itu memang mengharapkan neraka. Ingat ya. Kok bisa Ustaz mengharapkan neraka? Lah ya buktinya. Orang yang cinta dunia tidak akan pernah berpikir dengan kehidupan akhirat. Orang yang dalam hatinya cuma dunia, 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 harta, harta, uang, uang, maka dia tidak akan pernah menghadapi kematian sewaktu-waktu menghampirinya. Apa bekal yang dia bawa? Gak ada. Alasan mereka dengan dunia itu akan membahagiakan. Ya, pikiran mereka dengan dunia itu membuat dia tentram dan nyaman. Iya di dunia, tapi nanti di akhirat mereka akan kembali tempat tinggalnya neraka.
Ya, jadi orang pecinta rakus dengan dunia dan tidak pernah kenyang dengan dunia, mereka menginginkan neraka. Secara hakikatnya ya, secara hakikatnya bukan kok dia aku pengen neraka, enggak. Hakikatnya dia pengen mencari tempat kembalinya di neraka nanti di akhirat. Kenapa? Ini kata Allah. Ulaika ma'wahum annar bima kanu yaksibun. Tempat kembali mereka adalah api neraka disebabkan atas apa yang mereka usahakan. Usaha mereka pengen masuk neraka dengan mereka cinta dunia. Jelas Bu, Pak? Ya, para jamaah. Jadi kalau orang itu sudah rakus cinta dunia, maka dia mengharapkan ingin kembali ke neraka nanti di akhirat. Berbeda dengan orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu, dia pengen tempat kembalinya nanti di surga. Kenapa? Maka dengan ilmu tadilah semakin dia menjadi orang yang taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Kenapa? Jangan sampai hidup sekali di dunia ini disia-siakan. Jangan sampai hidup di dunia sekali ini, sementara ini menjadi kerugian, kefatalan, kehancuran, kebinasaan bagi dirinya. Jangan. Makanya orang pencari ilmu itu adalah orang yang mengharapkan pengen tempat kembali nanti masuk ke surga. Sudah saya jelaskan tadi dalil-dalilnya ya. Nah itu para jamaah baik. Jadi itulah gambaran bagaimana Nabi mengingatkan kepada kita. Apakah kita nggak boleh cari dunia? Boleh. Boleh, nggak apa-apa cari dunia. Maksudnya ketika orang itu mencari dunia, jangan sampai menjadikan dia lalai terhadap kehidupan akhirat. Jangan sampai dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Jangan sampai dia menjadikan dia malas dalam beribadah dan mentaati Allah. Itu yang dimaksud. Ya, bukan kok dilarang mencari dunia, bukan. Makanya dipesankan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, surat yang ke-28. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kalau kita kembali di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 77, Allah mengatakan, maka carilah apa yang Allah anugerahkan kepada dirimu. Yang pertama adalah kehidupan akhirat. Tapi ingat, kata Allah, jangan lupa bagianmu urusan dunia. Loh, ini kata Allah. Allah juga mengingatkan, jangan lupa kamu juga mencari dunia. Kita bisa masuk surga, kita bisa mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat, ya, tempat kembali di surga. Itu juga karena dunia. Apabila dunia ini menjadikan sebagai sarana kita untuk masuk surga, kita kerja, kita cari ma'isyah, kita cari mata pencarian kita cari duit, harta. Tapi harta semua yang kita miliki menjadikan kita menjadi orang yang taat gitu loh. Oke? Jadi harta yang kita peroleh kita gunakan untuk sedekah, untuk infak, ibadah sholat, membantu saudara yang tidak mampu, menyantuni fakir miskin, anak yatim, diinfakkan untuk fisabilillah, dakwah di jalan Allah, dan yang lainnya. Jadi yang kita cari ini tujuannya adalah untuk kehidupan nanti di akhirat. Bukan kok dikumpulkan. Akhirnya apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewah, berkaya-kaya, menumpuk-numpuk harta sehingga kamu lalai dari ibadah kepada Allah sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Nah, itu maksudnya Allah di dalam surat At-Takasur itu, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Ta'ala, maka jelas masih banyak ayat-ayatnya ya. Orang-orang yang dia itu cinta terhadap dunia dan cinta terhadap ilmu akhirat itu sangat berbeda jauh. Kalau orang cinta akhirat, orang yang mencari ilmu, apapun dia dapatkan harta, tapi tidak menjadikan dia lupa ibadah kepada Allah. Tetap dia semangat ibadah, ya. Meskipun dia kaya, tetap dia menjadi orang yang taat, takwa kepada Allah. Tidak menjadikan dia sombong, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan materi pokok kita. Kita akan membedah di antara ciri-ciri orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi dalam kehidupannya. Kita akan kupas, kita akan membedah ayat-ayat Allah tentang orang-orang yang bangkrut itu seperti apa. Kemarin kita jelaskan, di antara orang-orang yang rugi kehidupannya, orang-orang yang bangkrut hidupnya adalah orang yang melanggar perjanjian. Merusak perjanjian yang sudah Allah kokohkan, yang sudah Allah kuatkan.
Artinya mereka melanggar perintah Allah, tidak mau mentaati perintahnya, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah, ini termasuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka orang-orang yang tidak menjaga silaturahim dengan baik. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat yang selanjutnya 57 ya. Kalau kita membuka Al-Qur'an ya. Apa yang disampaikan oleh Allah taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-63 dan 64. Nah, kita akan bahas sedikit, nanti kita lanjutkan. Di dalam ayat ini dijelaskan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ya. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jadi kita akan menyampaikan ayat-ayat yang ada kalimatnya khasirun, khusrun, khosaro. Ya, apapun di dalam Al-Qur'an akan kita bedah. Ini ciri-ciri orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi, binasa kehidupannya. Nah, di dalam ayat ini, dan ingatlah ketika aku mengambil perjanjian kepada kalian agar kalian melaksanakan perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua yang aku syariatkan. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan aku angkat gunung Tursina di atas kalian. Ini ancaman ya. Kalau mereka tidak mau sujud, mereka tidak mau sholat, mereka tidak mau patuh tunduk, akan aku lemparkan gunung itu kepada kalian. Aku jatuhkan dari atas kepada kalian. Diangkat gunung Tursina ini. Ini sebagai bentuk apa? Yaitu wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Maka ambillah apa yang aku berikan kepada kalian dengan sekuat-kuatnya. Jadi kata-kata khudhu ini para ahli tafsir di dalam Ibnu Katsir tafsir Al-Qur'anul Azim mengatakan yaitu apa? Iqra'u wa'malu bih. Bacalah kitab Taurat itu dan amalkan. Meskipun ayat ini membicarakan tentang orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel agar mereka mengambil kitab Taurat dengan sekuat-kuatnya. Kemudian untuk senantiasa mengingat. Mengingat itu membaca dan mengamalkan. Khudhu ma atainakum itu adalah senantiasa kalian mentaati di dalam kitab Taurat tadi. Tapi kalau kita membuka di dalam kitab tafsir yang lain, sebagaimana dalam kitab tafsir Al-Wajiz karangan Syekh Profesor Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan bahwa ayat ini pun ditujukan kepada umat Islam. Ketika Allah memberikan Al-Quran, maka Al-Quran ini harus dibaca dan diamalkan. Jadi Al-Quran ini dibaca dan diamalkan. Bukan hanya sekedar ditransfer kepada orang mati saja, tapi dibaca, dihafalkan, dipahami, dan diamalkan isi kandungannya. Ya, jadi Al-Quran memang tujuannya seperti itu. Diturunkan oleh Allah untuk iqra, dibaca. Tadabur, untuk dipahami dan direnungi kandungannya. Dan juga ditaati, diamalkan isinya. Bukan untuk dikirimkan sekedar hanya untuk orang yang meninggal dunia. Dan memang tidak ada dalam Al-Quran itu perintah untuk dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia. Itu hanya pendapat saja. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka berdasarkan ayat ini, orang yang mengamalkan Al-Quran atau kitab-kitab terdahulu yang disampaikan oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat dan juga Nabi Isa di dalam kitab Injil, Zabur oleh Nabi Daud dan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW, tujuannya apa? Tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Intinya adalah kalau kita mengamalkan Al-Quran, intinya adalah kita menjadi orang yang tinggi derajatnya karena bertakwa. Karena orang bertakwa itu derajatnya tinggi, jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia derajatnya nanti di sisi Allah adalah bukan orang kaya. Bukan orang yang memiliki
kedudukan jabatan tinggi, bukan. Tapi mereka yang takut kepada Allah dalam hidupnya, itu orang yang tinggi derajatnya. Ya, kata-kata takwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tawalaitum mim ba'di dzalika falawla fadlul 'alaikum wa rahmatullahi kuntum minal khasirin. Ingat kata-kata khasirin. Kemudian kalian berpaling setelah itu, kata Allah. Apa? Biasa ya, kata-kata kalimat tawallaitum, tawal itu berpaling. A'radu yu'ridu sama berpaling. Memang karakter orang-orang Bani Israel itu memang angel diatur, sulit untuk diatur. Setelah diperintahkan, katanya iya, mendengar, katanya mau dijalankan, dipatuhi, setelah itu mereka tidak mau menjalankannya, berpaling. Itu karakter orang-orang Bani Israel. Jadi bergudul, angel diatur. Ya, selalu tidak merespon dengan baik gitu loh. Ya mendengar, ngerti, ini perintah, ini larangan. Tapi apa yang terjadi? Ya sudah ditinggalkan begitu saja. Itu orang Bani Israel. Makanya kata-kata tawallaitum itu kemudian kalian berpaling apa? Kamu tidak mau mengerjakannya. Jadi kalau ada orang mendengar perintah Allah, ya di dalam Al-Qur'an, orang Islam ini mengaku orang Islam. Dia mendengar perintah Allah dan larangan Allah, tapi dia berpaling. Ini sama karakter Yahudi atau keturunannya dari Bani Israel, ini sama. Ngrungokne mirengaken tapi mboten purun nglakoni. Nah, jelas ya? Makanya kan di dalam Al-Qur'an kan ada surat An-Nisa ayat yang 46, surat yang keempat itu. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadihi. Yaquluna sami'na wa asaina. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu yuharrifunal kalima an mawadihi. Suka merubah-rubah, mengganti kalimat Allah. Hanya merubah hukum Allah, merubah ayat-ayat Allah. Ini karakter Yahudi ya pertama ya. Yang kedua, karakter Yahudi itu di samping juga mereka suka merubah hukum-hukum Allah, mengganti hukum Allah sesuai dengan seleranya, keinginannya. Karakter orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel ini adalah mereka menipu Allah. Setelah mereka mendengarkan perintah dan larangan Allah, mereka mengatakan wa asoina. Oh, nanti dulu. Kalau cocok dipakai, kalau tidak tak tinggalkan. Wa asoina itu kami tidak mau mentaatinya. Padahal ngerti mereka. Makanya orang Yahudi itu dilaknat dan dimurkai oleh Allah daripada orang Nasrani. Karena orang Yahudi itu cerdas, ngerti dia, paham tentang kitab Taurat, Injil itu paham. Nah, itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu dimulaikan oleh Allah Ta'ala, sampai Allah mengatakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalau tidak karena karunia yang Allah berikan dan rahmatnya, kalian termasuk orang-orang yang celaka, binasa, masuk neraka. Silakan adzan dulu. Kita lanjutkan para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kembali kepada penjelasan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah tidak memberikan karunia ataupun memberikan rahmatnya, pasti mereka termasuk orang-orang yang binasa. Kenapa? Artinya di sini Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Kalau mereka bertobat, kalau mereka kembali kepada agama Allah dan mereka mengikuti rasul-rasul mereka, mentaati apa yang Allah perintahkan, maka mereka akan terhindar dari kerugian dan kebinasaan. Jadi nggak bangkrut hidupnya. Sama ketika kita sebagai orang muslim, seandainya kita ini melakukan perbuatan dosa, maksiat, kesalahan apapun, ya segera bertobat. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas. Ya. Rahmat itu lebih luas daripada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, meskipun adalah Bani Israel, tapi Allah tetap akan mengampuni mereka kalau mereka kembali kepada agama Allah. Ya, nah itu yang disampaikan oleh para ulama bahwa dimaksud fadlullah alaikum warahmatuh, mereka mau bertobat kembali kepada jalan Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, mengamalkan semua apa yang Allah perintahkan di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur atau dalam Al-Quran, dan mereka betul-betul menjaga amal ibadahnya dengan baik.
maka orang seperti ini terhindar dari kerugian, ya. Tidak akan bangkrut hidupnya, itu. Kemudian di antara orang yang bangkrut para jamaah Bapak Ibu, kalau kita kembali di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah sama. Di antara orang yang bangkrut itu adalah dikatakan di dalam ayat ini, siapa mereka? Orang yang bangkrut adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, ya. Nah, orang yang bangkrut adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Maka Allah sebutkan di dalam ayat ini, alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun, ya. Jadi kalau kita mau membedah di dalam Al-Qur'an, ya, apa yang disebutkan oleh Allah orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi itu banyak sekali. Sebagaimana Allah menjelaskan orang-orang yang sukses, muflihun, aflaha, ya, itu juga banyak sekali. Maka ini saya menjelaskan ini kebalikan dari orang-orang yang sukses, beruntung hidupnya, ya, di dunia dan akhirat, maka adalah mereka yang bangkrut dunia dan akhiratnya. Nah itu. Nah, ini ada kitabnya, ya. Orang-orang yang beruntung itu ayat-ayat sukses itu ada. Nah, syukur-syukur nanti kalau kita buatkan kitab ini nanti, ya. Kalau nanti sudah saya kumpulkan semua ayat-ayat yang membicarakan tentang orang-orang yang bangkrut dan rugi. Lah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka berdasarkan ayat ini, ya, maka ayat ini ditujukan kepada sebagian ulama mengatakan yaitu orang-orang Yahudi, sebagian lain mengatakan adalah orang-orang yang beriman. Nah itu. Maka ketika orang-orang yang beriman mereka dikasih Al-Quran, maka mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Alladzina atainahumul kitab yasluna haqqa tilawatih. Mereka membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kita buka tafsirnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dikatakan Allah makna haqqa tilawati, tilawah haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Ini yang pertama adalah sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang dijelaskan oleh Abu Aliyah. Abu Aliyah ini adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Itu mengatakan bahwa demi Allah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah. Yang dikatakan oleh Allah maksud membaca dengan sebaik-baik bacaan adalah apa? Yaitu mereka membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan panjang pendeknya tajwidnya. Yang kedua, mereka mengikuti Al-Quran. Apa yang dihalalkan Al-Quran dia halalkan, apa yang diharamkan oleh Al-Quran dia haramkan. Dan dia tidak pernah melenceng dari Al-Quran. Bahkan mereka tidak mencari takwil-takwilnya yang menyimpang. Bahkan mereka tidak merubah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu mereka yang yatslu haqqa tilawatih. Ya, ini karakter orang yang beriman. Jadi orang mukmin membaca Al-Quran dengan benar, syukur-syukur hafal, ya, hafid Quran, ya, dan juga dia itu mengikuti apa kata Al-Quran. Halal, halal kata Al-Quran, dia halal. Haram, haram kata Al-Quran, dia haramkan. Dan dia tidak mencari-cari takwil yang menyimpang sesuai dengan keinginannya, menafsirkan dengan hawa nafsunya, dan dia tidak merubah isi kandungan hukum-hukum aturan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau dia merubah aturan hukum, maka jelas ini orang yang tidak membaca dengan sebaik-baik bacaan. Artinya ini karakter orang-orang kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan ulaika yu'minuna bih, itulah orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah. Jadi orang yang betul-betul iman benarnya, ya, benar imannya, orang yang betul-betul meyakini tentang kebenaran Al-Quran, maka secara tidak langsung dia telah mengimani Allah, mentauhidkan Allah. Jadi orang yang mentauhidkan Allah itu orang yang tidak pernah melenceng dari Al-Quran. Maka sebaliknya, wa may yakfur bi faulaika humul khasirun. Tapi kalau mereka ingkar terhadap Al-Quran, mereka menolak apa yang Allah perintahkan dan mereka melencengkan makna-makna yang tidak sesuai dengan tujuan maksudnya. Mereka tidak membaca dengan bacaan yang benar. Mereka tidak mengagungkan ayat-ayat Allah, menghormati kalimat-kalimat di dalam firman-Nya. Maka itu adalah orang-orang yang bangkrut, rugi. Orang yang rugi.
Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika membaca ayat ini beliau mengatakan, ketika Allah mengatakan yasluna haqqa tilawatih, membaca dengan sebaik-baik bacaannya, maka Umar bin Khattab mengatakan, siapapun orang yang membaca Quran, ketika di situ ada penjelasan tentang surga, maka mereka memohon rahmat Allah agar masuk surga. Ketika mereka melewati menemukan ayat atau mendapati ayat ketika dia baca tentang ancaman neraka, mereka minta kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Boleh seperti itu. Ya, ketika dia membaca di situ ada kalimat tentang kenikmatan surga, balasan surga, dia boleh memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannata firdaus. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga firdaus, jannatul a'la, surga yang paling tinggi. Ketika dia melewati kalimat-kalimat yang di situ ancaman neraka, dia minta ampun kepada Allah. Dia meminta supaya dihindarkan dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu, tolong jauhkan dari api neraka. Aku memohon kepadamu, ya Allah, hindarkan aku dari api neraka. Itu kata Umar bin Khattab ya ketika menafsirkan ayat ini. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza. Maka orang-orang yang seperti itu dia pantas mendapatkan predikat orang mukmin yang benar keimanannya. Tidak abu-abu, tidak ada kemunafikan, tidak ada kekufuran ya atau penyimpangan. Maka sebaliknya orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka itulah termasuk orang-orang yang rugi ya. Jadi orang-orang yang rugi di sini kan orang yang bangkrut ya. Siapa mereka? Kata-kata kufur ini para ulama menjelaskan bisa juga mereka mendustakan, bisa juga mereka menolak, bisa juga mereka menyelisihinya, bisa juga mereka adalah berpaling dari kebenaran Al-Quran tadi. Makanya Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, siapapun orang yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaannya dan mengikuti petunjuk Al-Quran dengan benar, dan berhukum dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, maka dia akan dijanjikan akan mendapatkan kenikmatan nanti masuk di taman-taman surga yang penuh dengan buah-buahan di dalamnya. Sebaliknya bagi orang-orang yang dia ini tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Nah, itu pendapat saja dari para sahabat ya. Itu ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, adakah orang yang tidak mau diatur sama Al-Qur'an, Bu? Pak? Padahal dia baca ya. Dia hafal ayatnya, kalimatnya hafal itu. Ya ada saja. Ada saja. Makanya kalau kita kembali kepada sejarah Bapak Ibu ya. Orang-orang yang ingkar itu sebenarnya sudah ditunjukkan sama Allah banyak kisah-kisahnya. Kalau kita lihat siapa? Ya, kalau kita lihat Bal'am bin Bawra ya. Bal'am bin Bawra adalah seorang ulama hebat ya, ulama pada zaman Bani Israel ya. Yang dimana Bal'am bin Bawra ini dikisahkan di dalam surat Al-A'raf ya, 175. Kalau kita membuka ayat tersebut, itu menceritakan bagaimana karakter Bal'am bin Bawra adalah ulama dari Bani Israel. Ya, pernah dengar ya? Sedikit kita mengulang. Jadi Bal'am bin Bawra nggak main-main ya, ahli ibadah, zuhud, dia orang yang pandai bahkan hafal kitab Taurat, bahkan nggak main-main. Du'auhu mustajab, doanya diijabahi sama Allah. Doanya diijabahi sama Allah. Kurang apa lagi? Ahli ibadah, zuhud, ahli Taurat, ya, dan juga doanya diijabahi. Masya Allah. Kalau dalam kemuliaannya luar biasa ini Bal'am bin Bawra. Tapi apa yang terjadi? Ya itulah ketetapan Allah. Ketika manusia itu sudah terlalu tinggi kadang-kadang, ini sifat sombongnya ada. Hati-hati ya. Sombong itu bisa terjadi
bukan hanya karena banyak harta, tapi sombong karena bisa terjadi banyak ilmu, ya. Kawan-kawan nanti kita kupas tentang 4 penyebab sombong nanti, ya. Karena harta, ilmu, ketaatan, dan juga karena kedudukan. Nah, itu bisa menjadi orang sombong. Orang banyak ilmu bisa menjadi sombong, bisa. Contohnya Bal'am bin Ba'urah. Ketika Bal'am bin Ba'urah merasa dia ini orang yang paling berilmu, maka disitulah setan nempel. Setannya nggak main-main Bapak Ibu, nggih, yang diutus, ya. Ini adalah setan kelasnya kelas kakap, ahli ilmu, ya. Jadi orang yang berilmu itu digoda sama setan yang ahli ilmu. Orang yang ahli ibadah, sekedar ibadah nggak ahli ilmu, setan yang diutus untuk menggodanya ya setan ahli ibadah. Orang-orang yang nggak pernah ibadah juga ya setannya nggak pernah ibadah. Jadi yang sesuai dengan tarafnya, levelnya. Kalau menggoda orang yang mungkin tukang mabuk, judi, sabung ayam, zina, makan riba, ngapain datangkan orang ilmu? Cukup cecuruk-cecuruk aja suruh goda. Tinggal jongkrok netok ngono. Ya. Tapi yang berat ini menghadapi orang berilmu, maka diutuslah setan-setan yang berilmu, yang pandai bagaimana untuk membuat siasat supaya dilalaikan, supaya dia malas, supaya futur, supaya dia berpaling, supaya dia sombong. Nah ini setan-setan yang berilmu juga, nggak main-main loh Bapak Ibu, ada levelnya loh. Setan juga, sama seperti manusia kita, ya. Ada yang biasa-biasa, nggak awam, bodoh, ahli ibadah, berilmu. Ya kayak kita ini yang dakwah ini ya setannya yang ahli dakwah, ahli ilmu, nggak main-main, godaannya macam-macam. Ya kamu kalau bisa kaya, biar caranya ben kaya, gitu ya, panggah miskin, ya. Kapan kamu ndak kaya? Itu lihat tuh ustaz-ustaz yang di YouTube kaya-kaya, nah, itu, ya, itu ada godaan itu pasti bisikan-bisikan. Ayo kamu nyimpang, kamu selewengkan ilmu kamu, nah, itu ada. Kamu kalau menyampaikan jangan jujur, jangan amanah, selewengkan maknanya. Bisa bisikan-bisikan itu. Nah, maka Bal'am bin Ba'urah ini karena dia berilmu, apa yang terjadi? Muncul sifat sombong dalam dirinya. Akhirnya apa? Maka disesatkan oleh setan. Sehingga akhirnya dia jatuh dalam perangkapnya setan. Sehingga Bal'am bin Ba'urah inilah akhirnya berkolaborasi dengan pemimpin yang dolim. Akhirnya dia membantu, menolong pemimpin yang dolim supaya mendoakan kebinasaan untuk dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya menjadi musuhnya Nabi Musa. Yang dulunya menjadi pendukung jadi musuh. Bisa terjadi. Karena apa? Ya karena godaan tadi dunia. Kasih wanita, kasih kedudukan, jabatan, kasih cuan uang. Ya sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Lidahnya menjulur seperti anjing panjang. Itu Bal'am bin Ba'urah ya. Nah ini ulama yang hebat dulu di Bani Israel. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah bedakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 175. Waslu alaihim naba'al ladzi ataina ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Hai Muhammad, bacakan kepada mereka berita tentang orang-orang yang kami berikan kelebihan kepada orang-orang yang berilmu. Kami kasih mereka kelebihan ilmu. Mereka mengerti tentang ayat-ayatku, kata Allah. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha fatba'ahu syaitan. Akhirnya mereka tergelincir, ya, mereka terseret arus yang sangat dalam sekali. Kenapa? Karena mengikuti syaitan. Orang kalau sudah mengikuti syaitan, apa yang terjadi? Ya berbeda lagi sudah. Yang dulunya A jadi B, yang dulunya dia itu istiqomah jadi beda lagi. Jadi sudah nggak istiqomah lagi. Nah itu karena mengikuti syaitan. Maka dialah orang-orang yang fakana minal ghawin, termasuk orang-orang yang celaka, melampaui batas. Ya, orang-orang yang binasa. Gowin itu maknanya. Jadi orang-orang yang hidupnya binasa, bangkrut ya ini, Bal'am bin Ba'urah. Dulunya dia orang berilmu, akhirnya jadi orang yang paling rendah, hina di hadapan Allah. Matinya ya su'ul khotimah. Itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita kembali kepada ayat Allah tadi, maka jelas siapapun orang yang hidupnya mengingkari ayat-ayat Allah, menolak petunjuk-petunjuk Allah, tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka orang-orang yang
bangkrut hidupnya, binasa dia. Maka orang seperti itu akan jauh dari rahmatnya Allah, keberkahan hidupnya akan dicabut. Kenapa? Karena orang kalau sudah rugi, binasa, bangkrut itu dicabut keberkahan hidupnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Inilah sekelumit yang kami sampaikan dari ayat-ayat Allah yang kami ambilkan, ya, sedikit demi sedikit bertahap, bagaimana Allah menceritakan ciri-ciri orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi dalam hidupnya. Maka kalau kita mengaji Quran, kita tahu seperti ini ya orang yang bangkrut itu ya. Nah, kita akan tahu siapa orang yang rugi ya Pak ya, Bu ya. Jangan sampai kita masuk dalam kebangkrutan gitu. Nah itu. Kalau sukses gampang, kita sholat, puasa, tapi yang bangkrut yang bagaimana? Kita harus tahu. Nah itu. Saja kurang lebihnya semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus, shiratal mustaqim, dan senantiasa kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.